Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pada kesempatan ini berterima kasih dan merasa terhormat karena diminta untuk memberikan sambutan pada acara yang sangat penting, yaitu Dis Natalis ke-41 Universitas Pancasakti Tegal tentang penguatan karakter dan identitas bagi peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah gambaran besar tentang apa yang telah dipikirkan oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, tentang Indonesia Maju. Setidaknya ada 5 hal yang ada terkandung dalam pemikiran beliau. Yang pertama adalah Indonesia yang tidak satu pun rakyatnya tertinggal dalam rangka mencapai cita-citanya. No one left behind. Yang kedua, Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di mata hukum. Dan yang keempat, Indonesia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Dalam upaya menuju Indonesia maju, maka strategi yang dijalankan oleh pemerintah, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pada 5 tahun pertama, Presiden mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dan mulai tahun pemerintahan yang kedua, yaitu menempatkan pembangunan sumber daya manusia pada urutan yang pertama. Yang kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, agar pembangunan infrastruktur semakin masif berkembang di mana-mana. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Yang keempat adalah deregulasi dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Sesuai dengan tema, saya akan lebih berfokus kepada bagaimana pembangunan sumber daya manusia dalam konteks karakter building. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia diperlukan gerakan pembangunan identitas dan karakter yang mengacu pada nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, yaitu manusia Indonesia yang bermoral, berakhlak, cerdas, rasional, inovatif, dan terus mengejar kemajuan. Peran perguruan tinggi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam konsep pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Perguruan tinggi tentu menghadapi berbagai dinamika dalam peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusianya. Permasalahannya dan tantangan yang dihadapi antara lain ada pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi dari aspek pengembangan kurikulum, kampus merdeka, proses pembangunan peta jalan riset pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pengajar berstandar internasional dan berdaya saing global, serta SDM Pancasilais dan berlandaskan budaya Nusantara. Permasalahan dasar lainnya terlihat dari indeks PISA pelajar Indonesia yang rata-rata rating reading, maths, dan sainsnya masih tertinggal dari negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, OECD 2018. Namun dalam sosial budaya kita relatif cukup baik. Selain itu masih ada permasalahan terkait riset dan teknologi, serta kesesuaian kebutuhan dunia industri dengan kompetensi lulusan. Menjadi tantangan lain yang perlu dicermati
oleh kita bersama dalam menggapai cita-cita Indonesia maju. Untuk itu, upaya penguatan karakter dan identitas perguruan tinggi dapat dilihat dari skema input resources, karakter building processes, dan outcome Indonesia unggul versi perguruan tinggi yang diharapkan. Input resources berupa ragam talenta dan potensi bibit unggul sumber daya manusia dari berbagai Nusantara yang diproses melalui masa inkubasi, penguatan karakter, dan identitas pada kampus sesuai karakter Pancasila, dan penguatan karakter dalam manajemen yang terukur berbasis riset dan teknologi yang berstandar internasional dan juga berdaya saing global. Inti hasil dari proses karakter building adalah menghasilkan generasi alumnus yang berkarakter kuat, mengenal identitas dirinya dalam ragam budayanya, dan mampu bersaing secara global, sehingga pada akhirnya mampu menggapai cita-cita dan visi luhur menjadi Indonesia maju. Pemerintah sangat mendukung berbagai upaya perguruan tinggi tersebut. Untuk itulah, Presiden Joko Widodo menetapkan pembangunan manusia menjadi prioritas pada periode kedua pemerintahannya. Karena beliau sangat paham betul bahwa mustahil sebuah bangsa dapat maju jika kualitas sumber daya manusianya rendah. Salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan mempersiapkan program manajemen talenta nasional yang saat ini telah dipersiapkan oleh KSP. Harapannya, dengan adanya manajemen talenta nasional, maka bibit-bibit sumber daya manusia unggul Indonesia akan menjadi lebih terarah, berkembang, dan bisa memberikan kontribusi atas kemajuan Indonesia ke depan. Akhir kata, saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-41 kepada Universitas Pancasakti Tegal. Semoga kian maju dan sukses dalam menghasilkan SDM unggul berdaya saing global yang berkarakter Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.